menerapkan penggabungan beberapa keyakinan jadi satu. The Cao Dai religion, an unusual blend of Eastern and Western faiths. Mereka percaya kalau agama-agama yang udah muncul sebelumnya itu adalah udah lama ya kita nggak bahas soal aliran-aliran aneh tentang agama-agama aneh. Terakhir masalah begini yang kita bahas kan tentang sektenya Tawi Nanra, sekte sesat pemakan kotoran di Thailand, yang kata pengikutnya tuh คอลลาเจนอะไรป้าไม่เคยต้องกิน dan ingat sekali lagi itu tuh pendapat sekte sesat. Faktanya kolagen tuh penting banget buat tubuh. Dan untungnya sekarang udah ada Chele Kolagen yang simple banget dan gampang banget juga dapetinnya. Lu tinggal ke Indomaret terdekat. Nah sekarang gue mau ngebahas satu agama di Vietnam yang konsepnya tuh mix and match dari banyak agama. Dan yang menarik, di banyak artikel gue baca, banyak juga yang bilang kalau agama ini tuh adalah agama penyembah Dajjal. Wah. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas agama Cao Dai di Vietnam di Learning by Googling. Sebelum kita ngebahas tentang agama Cao Dai-nya, kita harus tahu dulu gimana orang Vietnam melihat konsep keyakinan dan kepercayaan. Jadi, nggak kayak di Indonesia yang masyarakatnya tuh udah dominan meluk agama-agama besar kayak Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Di Vietnam, kebanyakan penduduknya masih meluk kepercayaan-kepercayaan lokal. Mereka percaya kalau dunia selain dihuni sama makhluk-makhluk yang bisa kelihatan sama mata, juga dihuni sama roh-roh dan dewa. Nah, yang bikin kepercayaan masyarakat Vietnam ini unik, nggak jarang masyarakat sana ngikutin beberapa praktek keyakinan sekaligus. Misalnya, ada orang yang kepercayaan dia itu adalah agama A. Itu agama pilihan dia. Tapi selain itu, dia juga ngikutin ritual agama B. Ritual agama lain. Nah, di Vietnam tuh banyak yang kayak gitu. Dan berdasarkan hasil sensus pemerintah Vietnam di tahun 2019, lebih dari 86% penduduk Vietnam terdaftar dengan status no religion, tidak punya agama. Tapi, status no religion ini bukan berarti mereka nih ateis. Terus apa? Mereka yang terdaftar sebagai no religion ini, kebanyakan adalah orang-orang yang punya keyakinan lokal tadi. Jadi secara formal nggak terhitung sebagai pengikut agama tertentu. Karena keyakinan mereka nih terlalu indie. Ini sampai sini cukup unik ya. Out of Vietnam's tumultuous 1930s, 40s, and 50s emerged a new religious movement. Nah, buat 14%-nya yang terdaftar punya agama di sensus tadi, urutan dari yang terbanyak itu tuh dimulai dari Katolik, terus Buddha, Protestan, dan yang keempat Cao Dai. Iya, agama Cao Dai ini termasuk agama formal di Vietnam, yang pengikutnya nih cukup banyak di sana. Tercatat kurang lebih 1% dari seluruh penduduk Vietnam adalah pemeluk agama Cao Dai. Emang Cao Dai ini agama apa sih? Menurut Britannica, Cao Dai ini adalah gerakan keagamaan yang berasal dari Vietnam, yang menerapkan sinkretisme agama. Atau simpelnya, menerapkan penggabungan beberapa keyakinan jadi satu. Di kasus Cao Dai, agama ini menggabungkan diantaranya konsep etika Konfusianisme, praktik okultisme Tao, sama kepercayaan akan karma dari Buddha. Dan sistem organisasinya ini nih mirip kayak Katolik Roma. Jadi, di agama Cao Dai ini ada semacam paus, kardinal, uskup, bahkan sampai pendetanya. Kayak di ajaran Katolik. Padahal dia nih bukan Katolik. Nggak ada Katolik-Katoliknya. The Cao Dai religion, an unusual blend of Eastern and Western faiths, appears to be flourishing in Vietnam. Terus di agama Cao Dai ini juga ada tokoh-tokoh yang mereka anggap sebagai orang suci. Dan tokoh-tokoh yang dianggap suci ini nih beneran beragam banget. Mulai dari Buddha, Yesus, Konfusius, Nabi Muhammad, Julius Caesar, Jeanne d'Arc, Victor Hugo, sampai Sun Yat-sen. Jadi tokoh-tokoh suci mereka ini nih background-nya beragam banget. Mulai dari tokoh agama, seniman, sampai tokoh politik. Agak terasa random ya.
Atau buat ngeliat kalau mereka bener-bener ngegabungin tokoh-tokoh suci dari banyak background ini, lu bisa ngeliat di gambar ini. Ini adalah salah satu lukisan di Tainin, di pusat peribadatan terbesar penganut Kaudai. Kalau lu lihat, lukisan ini tuh ngegambarin 3 tokoh suci Kaudai tadi. Ada Sun Yat-sen, Victor Hugo, sama Nguyen Binh Kim yang lagi nulis Jue He Humanité, Amour et Justice, yang artinya Tuhan dan kemanusiaan, cinta dan keadilan. Terus kalau lu lihat lagi, di kepala mereka kan dilukisin kayak ada semacam cahaya bulat gitu kan. Nah, cahaya itu adalah halo. Semacam simbol yang nunjukin kalau sosok yang ada di lukisan ini adalah orang suci. Dan sebenarnya di kuil itu ada lagi sih lukisan tokoh-tokoh suci mereka yang lain. Tokoh-tokoh suci yang levelnya lebih tinggi. Kayak tokoh suci dari 5 besar agama kita, itu ada juga dilukis di situ, dilukis bareng-bareng. Tapi kan gue takut dianggap penistaan ya kalau gue taruh sini ya. Jadi lo googling sendiri aja lah ya. Aliran ini emang siapa yang bikin? Kaudai ini awalnya didirikan sama Ngo Van Che, seorang administrator buat koloni Prancis di Indochina, sekaligus seorang praktisi spiritualisme. Di tahun 1919, Ngo Van Che ini awalnya ngaku kalau dirinya berhasil berkomunikasi sama sesuatu yang dia sebut sebagai Yang Maha Tinggi, sosok Tuhannya dia. Dan di sini dia ngerasa dapat pencerahan. Nama Kaudai sendiri, menurut kaudai.org, punya arti tempat tinggal yang tinggi atau menara tak beratap, sebagai simbol dari Yang Maha Tinggi tadi, sebagai simbol dari Tuhannya mereka tadi. Terus Ngo Van Che juga dalam perkembangannya, dia make simbol All Seeing Eye, simbol mata yang maha melihat ini, buat jadi simbol agama Kaudai. Dan di tahun 1926, Kaudai akhirnya berdiri sebagai agama resmi di Vietnam. Caudaism was established in Vietnam in 1926, and Vietnam at that time was under the control of the French administration. Ngo Van Che sendiri, waktu peresmian ini, dia tuh sebenarnya udah ngelepas posisi Kiao Tong-nya. Kiao Tong tuh kalau di mereka tuh semacam gelar paus gitulah. Jabatan Kiao Tong-nya ini waktu itu udah dia serahin ke Le Van Truong. Dan Ngo Van Che-nya sendiri, dia cuma fokus jadi pendakwah aja. Nggak ikut ngejalanin organisasi agamanya, tapi tetap dakwah. Terus emang benar agama ini nyembah Dajjal? Dari data-data yang ada sih enggak ya. Bagi para penganutnya, Kaudai ini merupakan agama yang muncul untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Mereka percaya kalau agama-agama yang udah muncul sebelumnya itu adalah hasil manifestasi dari satu Tuhan yang sama. Makanya mereka ngadaptasi banyak konsep dari agama lain kan. Karena menurut mereka, konsep-konsep itu tuh sebenarnya berasal dari Tuhan yang itu-itu aja. Jadi menurut mereka, di dunia ini tuh agamanya doang yang banyak. Tapi sebenarnya Tuhannya ya satu. Tuhannya ya itu-itu aja. Menurut mereka. Kaudai means high place, symbolic of the place where God dwells. Central to their teachings is the idea that all of the world's religions are different manifestations of the same God. According to the adept, Kaudai exists to reconcile the differences in the world's religions in an effort to promote peace. Jadi ya intinya agama Kaudai ini adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Konsep mereka sama sekali nggak ada yang ngarah ke Dajjal. Tapi kok simbolnya pakai simbol mata satu? Nah ini nih, kalau gue baca-baca dari tulisan-tulisan orang kita, ini nih yang bikin salah paham nih. Ya emang simbol mata ini sering dibilang mata Dajjal ya kalau sama orang kita ya. Padahal kalau menurut Ancient Origin, simbol All Seeing Eye ini atau Eye of Providence ini asalnya nih dari tradisi kekristenan, khususnya di masa Renaissance. Simbol mata satu di tengah segitiga ini pertama kali muncul di lukisan karya Jacopo Pontormo yang berjudul Supper at Emmaus. Lu lihat tuh di lukisannya, ada simbol itu kan di atas kepalanya Yesus. Nah ini nih dipercaya adalah pertama kalinya simbol ini muncul di lukisan ini. Emang simbol itu artinya apa sih? Masih menurut Ancient Origin,
Mata satu sendiri punya makna bahwa Tuhan akan selalu mengawasi dan membimbing. Selain itu, mata juga bisa diartikan sebagai maha hadirnya Tuhan, maha kuasanya Tuhan, dan maha taunya Tuhan. Makanya disebutnya all seeing eye kan. Mata yang bisa melihat semua. Terus kalau simbol segitiganya sendiri, ini nih mewakili Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, karena agama Kaudai ini juga ngambil konsep dari Katolik Roma, jadi ya nggak heran kalau mereka milih simbol all seeing eye buat jadi simbol keagamaan mereka. Ya, itu jadi makna penggunaan simbol ini di agama Kaudai. Sama sekali nggak ada ngarah ke Dajjal kan? Apa lu ngelihat celah yang ngarah ke sana? Boleh komen ya. Terus yang menarik lagi dari Kaudai ini adalah nggak cuma jadi kelompok agama, Kaudai ini juga punya peran penting sebagai organisasi politik dan militer di era Perang Dunia II dan Perang Vietnam. Wah. Menurut sebuah tulisan di Naval History and Heritage Comment, di situ disebut awalnya pengikut Kaudai ini nih kebanyakan adalah orang-orang nasionalis garis keras yang menentang penjajahan Prancis dan Jepang. Tapi, waktu kelompok komunis Vietnam punya rencana buat ngilangin berbagai sekte keagamaan, termasuk Kaudai, akhirnya di sini Kaudai mutusin buat kerjasama bareng Prancis. Nah, hubungan dekat sama Prancis ini juga yang bikin banyak tokoh-tokoh Prancis akhirnya dianggap sebagai tokoh suci sama penganut Kaudai. Gitu ternyata backgroundnya ya. In 1943, they took up arms against the Japanese invaders. The Kaudai Army established a semi-autonomous state in the Mekong Delta that survived for a decade after the Japanese left. Singkat cerita, Kaudai akhirnya jadi salah satu kekuatan politik dan militer yang besar di Vietnam Selatan. Sampai di tahun 1954, waktu rezim Ngo Dinh Diem berkuasa di Vietnam Selatan, di situ Kaudai dan banyak sekte keagamaan lainnya ini mulai dilarang. Kecewalah mereka di situ. Padahal awalnya banyak petinggi Kaudai dan sekte-sekte keagamaan lainnya yang ngedukung rezim ini. Sekalinya rezimnya udah naik, malah sekte-sekte pendukungnya ini yang dimatiin. Waduh. Nah, waktu Vietnam Selatan kalah perang dan seluruh Vietnam ini dikuasai sama kelompok komunis, keberadaan Kaudai di sana nih makin ditekan. Akhirnya di sini banyak dari mereka yang milih kabur ke luar negeri dan ngembangin Kaudai di luar negeri. Di mana aja tuh? Ada mulai dari negara tetangga yang dekat kayak Kamboja sampai ke Eropa dan Amerika. Bener-bener nyebar mereka. Sampai kemudian di tahun 1997 Kaudai mulai eksis lagi di Vietnam. Dan waktu itu kurang lebih ada sekitar 2 juta orang yang terdata sebagai pengikut Kaudaism. Dan ya udah, akhirnya Kaudaism ini bertahan sampai sekarang. Disebut sekarang ada sekitar 400 kuil Kaudai di seluruh Vietnam. Dan di seluruh dunia, pengikut Kaudai ini diperkirakan ada sekitar 3 juta orang. Jadi gimana menurut lo tentang agama Kaudai ini? Kira-kira positif negatifnya apa nih? Silakan komen. Today, there are some 3 million practicing Caudaists in the world, many who have been spread across the globe as a result of the diaspora following the end of the Vietnamese-American War and the fall of Saigon in 1975. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang agama Kaudai, agama unik dari Vietnam. Yang kalau di sini banyak dipercaya nih agama penyembah Dajjal, padahal ya enggak ya. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.